Ya, bisa kita mulai, Pak. Boleh. Baik, selamat berjumpa Pak Abdul Rahman. Semoga sehat-sehat ya Pak Abdul. Salam kenal Pak Salim, demikian juga Pak Salim, sehat-sehat ya. Mungkin saya panggil saja Pak Abdul ya, supaya lebih familiar ini ya Pak. Boleh. Baik, kita punya waktu yang cukup singkat ini Pak, untuk kita mencoba untuk saling wawancara. Ini saya mau ingin coba tanya ke Pak Abdul, kira-kira agenda apa sih yang kita mau bahas hari ini? Oke, terima kasih Pak Salim. Saya hari ini ada satu mungkin curhat ya dengan Pak Salim tentang kondisi sekolah saya. Jadi saya kepala sekolah di salah satu SMP di Makassar. Nah, guru-guru yang ada di sekolah saya itu sekitar 70% adalah guru-guru senior. Dalam artian sisa beberapa tahun lagi itu mereka akan memasuki masa purna bakti. Nah, ini kan di dalam sekolah penggerak ini kan ada banyak hal, terlalu banyak malah saya katakan ya, yang perlu kita lakukan. Dan itu membutuhkan partisipasi dan dukungan semua Bapak Ibu guru yang ada di sekolah saya. Tapi saya lihat teman-teman guru yang saya sebutkan tadi itu, yang sudah katakanlah senior, kelihatannya acuh tak acuh atau malah beberapa yang menarik diri. Mereka selalu beranggapan bahwa kami ini sudah tua, beberapa waktu lagi akan memasuki purna bakti. Kami memberikan kesempatan kepada yang muda-muda untuk bisa berpartisipasi, untuk bisa berbuat. Kami tinggal mendorong dari belakang. Jadi padahal kalau menurut saya mereka sangat mempunyai potensi kalau dilihat dari pengalaman mereka. Nah, saya tidak tahu apa yang saya harus lakukan kepada mereka. Apakah saya harus mengambil pendekatan otoritas saya sebagai kepala sekolah dengan memaksa mereka, atau seperti apa? Tapi takutnya kalau saya memaksa malah tidak akan maksimal hasilnya. Jadi itu barangkali curhat yang saya mau ceritakan ke Pak Salim dengan kondisi saya sekarang. Ya, baik Pak Abdul. Jadi menurut Pak Abdul, percakapan kita ini hasilnya apa nanti setelah kita bincang-bincang ini? Harapannya Pak Abdul apa? Harapan saya mungkin nanti ada hal atau strategi yang bisa saya lakukan untuk menghadapi guru-guru senior saya itu, karena saya sangat berharap mereka mau bergabung, mau aktif, mau sumbang saran, mau bekerja bersama. Ya, itu sih harapan saya. Saya mau ada hal yang bisa saya lakukan. Ya, baik Pak Abdul. Tadi Pak Abdul sudah menjelaskan situasi di SMP yang Pak Abdul pimpin. Nah, tadi saya menangkap bahwa guru-gurunya memang sudah senior. Tapi menurut Pak Abdul itu potensi apa sih yang ada pada guru-guru itu? Menurut Pak Abdul yang ada di guru senior tersebut, Pak Abdul? Yang jelas karena pengalaman mengajar mereka, saya pikir mereka banyak memiliki pengalaman. Jadi saya ingin pengalaman itu mereka bisa share kepada guru-guru yang lain,
untuk menjadi semacam penguatan, atau malah kalau ada best practice yang mereka telah lakukan tapi mereka tidak pernah ceritakan, tidak pernah share kepada saya atau kepada teman-teman guru yang lain. Saya pengen itu terekspos. Saya ingin itu terekspos dan menjadi sesuatu kekuatan bagi kita semua di sekolah. Ya, kalau memang tadi bagus sekali potensinya itu, tapi kalau menurut amatan Pak Abdul, keseharian guru-guru tersebut dengan potensi yang ada, kira-kira menurut Pak Abdul gagasan apa yang bagus untuk mereka guru-guru senior ini, Pak? Itu yang menjadi pertanyaan besar saya sih, apa yang bisa saya lakukan. Mereka memiliki, saya sangat percaya mereka memiliki kepercayaan, tapi yang menjadi masalah besar itu adalah dari aspek motivasi mereka secara psikologis. Secara psikologis itu mereka sudah kalau saya boleh katakan, bukan apatis juga sih, tapi sudah merasa saya sudah tua, sebentar lagi akan pensiun. Jadi itu perasaan itu yang sebenarnya yang saya mau carikan jalan, bahwa jangan itu menjadi alasan. Itu yang mungkin saya pikir pekerjaan berat yang saya hadapi dengan guru-guru senior saya. Tadi kan mungkin Pak Abdul bisa cerita mungkin kalau mereka di saat lagi sebelum mereka kurang motivasi, kemudian sebelum itu mereka bagaimana aktivitasnya, mereka memulai menjalankan profesionalnya, bagaimana itu Pak? Amatan Bapak. Saya pikir mereka sebelum memasuki masa ini, saya pikir mereka termasuk guru-guru yang aktif dan potensial. Cuma karena mereka sekarang sudah pada dalam posisi hampir purna bakti, sehingga perasaan itu muncul di antara mereka. Jadi kalau saya pikir sih di awal-awal itu mereka itu termasuk guru yang aktif dan mempunyai potensi. Nah, ini tantangan berat ini tentang kondisi mereka yang sekarang merasa sudah tidak berdaya dalam tanda kutip karena sudah tua, sudah mau pensiun. Ya, sejauh ini Pak Abdul apakah sudah melakukan upaya tertentu tapi mungkin belum maksimal, mungkin bisa diceritakan Pak Abdul? Saya sebenarnya di dalam beberapa pertemuan, di dalam beberapa rapat, saya selalu mengapresiasi mereka, dalam artian bahwa saya selalu menganggap mereka, saya selalu katakan bahwa Bapak Ibu telah lama mengabdi di sekolah kami, dan saya pikir sangat banyak hal-hal yang Bapak Ibu telah pelajari, banyak hal yang Bapak Ibu telah lakukan, dan itu menjadi suatu modal, saya pikir, untuk kita semua. Jadi kalau Bapak Ibu berkenan, kita ini sekarang, sekolah kita ini sekarang akan karena menjadi sekolah penggerak, kita akan melakukan beberapa hal, dan saya berharap Bapak Ibu bisa terlibat di dalamnya. Ya, jadi pernyataan-pernyataan itu selalu saya sampaikan di setiap pertemuan, di setiap kesempatan, baik secara formal, apakah di upacara bendera, kemudian ada semacam briefing, atau apel pagi, atau di rapat-rapat tertentu. Saya selalu menyelipkan pesan-pesan itu. Tapi sejauh ini saya rasa sudah tersampaikan, tapi mungkin belum mengena ke hati mereka. Kalau tadi kan sudah ada himbauan, tapi menurut Pak Abdul kira-kira para guru itu mengimplementasi himbauan tersebut, kira-kira Pak Abdul itu persentasenya berapa? Mungkin kalau kita pakai skala 100,
mereka berada di poin berapa? Oh, kalau saya sih merasa sampai saat ini motivasi mereka itu masih sekitar 40-50 ya, karena saya berharap ada semacam apa ya, mereka mereka menyampaikan ke saya bahwa mereka siap, ataupun dalam bentuk aksi saya bisa melihat bahwa mereka mau terlibat. Nah, untuk dua hal itu, apakah dalam bentuk pernyataan lisan atau dalam bentuk tindakan, itu saya lihat masih sangat terbatas, masih hampir hampir ya sama sama yang lalu lah. Oke. Jadi Pak Abdul, kalau tadi kan masih 40%, tapi kalau ingin harapannya Pak Abdul sekitar berapa persen untuk dengan kondisi yang sudah senior seperti itu? Saya sih tidak muluk-muluk, saya sih berharap mereka seumpama uh, saya membentuk tim untuk contoh proyek penguatan pelajar Pancasila. Ketika saya meminta secara volunteer, adakah di antara Bapak Ibu yang bisa menjadi penanggung jawab, menjadi anggota tim, mereka bisa dengan sukarela menyatakan, baik Pak, saya siap untuk menjadi ini dan itu. Jadi pernyataan kesiapan itu dulu saja dulu. Jadi saya pikir kalau sampai di level itu saya sudah cukup. Mungkin kalau sampai ada pernyataan siap begitu, saya pikir itu 70-80% sudah cukup baik untuk kondisi sekarang, situasi sekarang. Ya baik Pak Abdul, tadi memang harus saya menangkap bahwa yang penting ada kesiapan mereka dulu. Nah, untuk mereka bisa ke sana, bagaimana Pak Abdul bisa mengetahui bahwa mereka bisa siap ke depannya itu? Bapak lihatnya kecamatannya lewat mana nanti? Ya itulah yang saya seperti saya katakan tadi, paling tidak mereka kelompokannya saya membentuk tim, mereka mau berada di dalamnya. Oke. Cerita nanti tentang bagaimana bentuk keterlibatannya, saya pikir mungkin dengan berjalannya waktu uh, mereka akan melihat bahwa mereka memang masih memiliki kemampuan dan potensi. Baik Pak Abdul, ya cukup cukup baik ya kita percakapan hari ini ya Pak Abdul. Ya, oke, makasih Pak. Menurut Pak Abdul, apa yang bisa kita simpulkan dari percakapan ini Pak Abdul? Jadi kalau saya sih hari ini saya pikir yang bisa kita ambil dari percakapan kita hari ini, ya saya mesti tetap tidak boleh apa ya, tidak boleh berputus asa dengan mereka. Oke, saya mesti tetap melakukan beberapa upaya, baik melalui dialog mungkin dengan secara personal, kemudian sedikit-sedikit mengundang mereka untuk terlibat dalam suatu kegiatan. Saya pikir itu yang bisa saya lakukan, dan yang paling utama saya pikir itu memang harus ada tetap saya tidak boleh putus asa, kemudian tetap melakukan pendekatan baik secara personal maupun secara profesional kepada mereka. Ya, baik. Terima kasih Pak Abdul. Saya sangat menunggu sesi percakapan selanjutnya terkait tadi tindak lanjut dari hasil percakapan kita hari ini. Ini sih. Nanti kita ketemu lagi ya Pak Abdul di Baik, siap. selanjutnya ya. Makasih waktunya Pak Oke, Abdul. terima kasih. Ya, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat, Pak. Ya, makasih Pak.